Ya sekarang kan saya tanya juga kemarin, kenapa sih toh syarat menjadi presiden Iya. itu nggak ada hubungannya dengan S1, Iya. Iya, ya kan? Megawati nggak ada S1, nggak ada Iya. S1. ya kan? Lulus SMA itu bisa jadi presiden, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi gubernur, wali Iya. kota, semuanya lah. Betul. Kepala daerah Iya. dan DPR RI termasuk presiden. Nah, kenapa mesti dipersoalkan ijazah S1 ini? Iya. 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 Setelah tidak terbukti ini ijazah palsu, ternyata ijazah ini asli, Iya. ya kan? Akan dilanjutkan lagi perjuangan ini. Oke. Jokowinya pun palsu katanya. Dan memang sudah. Sudah, Bang. Udah ya? Udah Sudah. sih. Bilang temannya TPUA. Iya. Abang sendiri percaya nggak ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu? Saya berdasarkan logika. Oke. Iya. Logika ya. Apa mungkin waktu maju wali kota, Betul. kan dia belum punya kekuasaan. Yes. Waktu jadi wali kota pertama calon, Betul. kan belum punya kekuasaan apa-apa. Iya. Tukang kayu lah dianggap orang, Betul. tukang mebel kan. Betul. Kan diajukan tuh, Iya. ya kan? Legalisirnya. Legalisir. Kemudian dia bekerja di Aceh di pabrik. Jauh sebelum jadi wali kota nih. Juga kan di Itu harus ada ijazah insinyur kehutanan. pabrik Aceh Craft apa itu. Iya. Iya. Ya. Iya. Nah, kan itu pakai Ijazah. Ijazah. Kehutanan. kehutanan, ya kan? Iya. Iya. Masa nggak bisa dicek? Betul. Kemudian habis wali kota maju gubernur. Iya. Abang setuju nggak dengan tuntutan mereka ini? Sebenarnya clear aja kalau Pak Jokowi perlihatkan seperti Barack Obama. Pendapat itu rasional nggak? Saya nggak mau. Kalian ini siapa? Betul. Apa hak kalian saya harus menunjukkan? Ya kan? Betul. Kalau ke Polri, Iya. oke, Polri minta mau lihat, silakan. Terus Pengadilan. kemudian pengadilan, Iya. Hakim, ya. oke, ya kan? Nah, nanti tinggal di pengadilan. Iya. Hakim mengatakan kita udah lihat kok itu asli, nggak perlu kasih tunjuk sama kamu. Iya. Iya. Tapi Bang, dengan kisru sekarang yang begitu rame, nggak ada semacam keterbelahan antara Prabowo dan Jokowi? Ada Saya pengaruh yakin- nggak? Saya kira nggak ada. Oh, oke. Adalah. Siap. Ini kan jadi tadi yang ingin saya sampaikan adalah keinginan dari Roy Suryo CS dan kawan-kawan yang lain termasuk TNI itu bagaimana memecah antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo. Nah, akankah ini akan mengakhiri dilema ini semuanya? Polemik ini semuanya? Muncul pemain baru lagi. Pemain baru, problem baru. Problem yang sama, Problem geser-geser yang sama. dikit aja, Oh, oke. gitu loh. Ini kan nggak selesai, memang Iya. targetnya gitu tadi. Targetnya Jokowi ambruk, Gibran ambruk. Selanjutnya target sasaran selanjutnya adalah Prabowo. Iya. Iya. Karena mereka tahu bahwa salah satu kekuatan terbesar Prabowo itu adalah Jokowi Oke. dan para pendukungnya. Ini Bang, bagaimana mematahkan polarisasi ini kira-kira? Saya kira kan susah ya. Kalau dasarnya itu iri, benci, Iya. segala macam ada dalam dirinya, Iya. Iya. itu kita susah, pakai apapun nggak bisa. Oke. Iya. Tuhan pun nasihatin belum tentu didengar. Iya. Malaikat yang nasihatin juga belum tentu didengar. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Idola gua, Bang. Oi, bukan cuma Bang Agri, gue juga dari Manado jauh-jauh kepingin ketemu beliau. Kayaknya politikus yang paling ganteng. Sia. Idola gua ini. Halo. Kumisnya Bang, nggak tahan Bang. Lebih indah daripada Adam. Iya, iya betul. Kan rame kan dia Iya, betul, iklan-iklannya itu. Aduh. Ya, ini agak rada berbeda. Siap. Ya, setelah semalam kita keliling itu, Ya. ya beberapa kita temuin. Nah, pagi ini kita coba culik Bang Zulfan Lindan yang Ya. ganteng ini. Siap. Ya, untuk kita cas tisus yang sekarang lagi rame Bang. Ya. Ini ramenya nggak terbendung. Saya nggak tahu isu itu biasanya 3 bulan meredup selesai gitu ya. Ini 10 tahun Bang. Ya perlu kita informasikan juga ke teman-teman kalau Bang Zulfan Lindan ini adalah senior politisi ulung. Yes. Dan beliau ternyata juga sekarang sudah bergelut di dunia per-YouTuban. Iya.
Sering jadi host sekaligus jadi narasumber. Iya. Kita kesaing, Bang. Kita belajar bukan bersaing Pasal sama kita beliau. kepake sama beliau nih. Kayaknya beliau mau sarankan YouTuber Nusantara bikin studio aja di rumahnya beliau. Iya. Ada program-program banyak ya, Bang ya. Iya. Pertama Iya. adalah konsensus. Ya. Betul. Sekarang ada program baru dari beliau juga yang di unpacking itu masuk angin. Majelis. Iya, bukan masuk angin. Oh, Ini masuk program angin, baru. nih. ya, betul. Yang ketiga ada majelis antitesis. Majelis ya. Kirain majelis tarji. Oke, kita mulai bahas apa sama beliau ini kira-kira Bang Agri. jadi ada grogi nih gua nih sama beliau nih. Senior, politisi Iya, senior, iya. di host dan juga narasumber senior. Makanya di dunia YouTube. Makanya Bang grogi. Ya Bang, kami kebetulan teman-teman yang tumbuh dari awal memang sudah bertahun-tahun. Iya. 3 bulan yang lalu kita berkumpul membentuk YouTuber Nusantara. Iya. Supaya perlawanan kepada teman-teman yang memang berseberangan ini lebih masif lagi gitu Bang. Ini YouTuber Nusantara diundang Pak Jokowi kemarin ya, Iya, ke Pak Jokowi 2 kali. yang di Kuningan itu. Enggak ke rumah Pak Jokowi Rumah 2 Pak kali. Jokowi langsung. Solo. Iya, Di iya. Solo. Kemarin ke Mas Gibran ke Istana Wakil Presiden. Terus ya termasuk sekarang sowan ke Abang ini nih. Iya, iya. Saya yang sowan ke sini. Enggak lah. Saya sowan ke Abang. Nah, kenapa kemudian ini terbentuk sekelumit dulu Bang, profil kami. Kenapa ini terbentuk? Karena kami ngelihatnya ini kan teman-teman yang memang sefrekuensi. Iya. Nah ini kan masih sendiri-sendiri. Kemudian untuk mengorganize ini supaya gampang koordinasi, ya kita bentuklah YouTuber Nusantara. Iya. Nah nanti kalau abang mau jadi sesepuh kita ini. Dewan Pembina YouTuber Nusantara. Iya, betul belum ada itu. Iya betul. Jadi memang kita bertumbuh secara organik, Bang. Jadi YouTuber-YouTuber yang memang sudah punya akun dan juga media YouTube terutama yang mereaction dan juga monolog atau podcast yang berkaitan dengan isu-isu politik nasional, terutama dukungan terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Gibran, dan spesial adalah kepada Pak Jokowi. Iya. Nah, patron politik belajar YouTube-nya kita Unpacking, Iya. Turfan Linda. Bisa aja ya. Penjilat. Termul. Serius, kan itu kenyataan gitu ya. Iya, iya. Kapan narasumbernya ngomong? Aduh. Ya, teman-teman yang dengan berbagai latar belakang dan pembawaannya masing-masing, ada yang serius, ada yang cengengesan gitu. Dia lebih serius dari data karena akademisi. Nah, saya yang dari sisi cengengesan ya Bang gitu. Hari ini kita gabungkan gitu ya. Nah, kasihan beliau datang dari Manado kan ke Jakarta. Tadinya mau gue biarin aja, udah biarin aja lah. Ya. Kasihan juga. Tapi yang serius itu subscribernya kurang. Kalau yang cengengesan banyak betul subscribernya. Siap. Ya. Orang udah capek sama yang serius. Iya, Iya, betul betul. Bang. Tapi Betul. dengan bawaan yang seperti ini kemarin alhamdulillah sih dapat highlight dari Pak Jokowi. Memang YouTuber Nusantara ini beliau bilangnya difference, jadi beda dengan yang lain. Bagaimana membawakan hal-hal yang substantif, serius tapi substantif tapi bawaannya tidak serius. Jadi orang malah mengena gitulah. Tutur beliau, tapi saya nggak tahu juga sih. Ada juga sih yang ngatain, Gri, lu gila lu Gri ya. Banyak yang komentar, ini orang sinting kali ya. Ya udah aku ini ya. Aduh. Oke Bang, ya. Hiruk pikuk ijazah palsu dugaan. Iya. Kok kenapa ya Bang ya? Mampu bertahan 10 tahun ya Bang. Padahal isu-isu yang mereka ini, aduh paling 3 bulan, lamanya setengah tahun itu udah redup. Tapi ijazah palsu 10 tahun Bang. Seperti apa Bang? Ya karena kan dikorek terus kan. Iya. Iya. Nah, saya kemarin sempat tanya sama ketua tim pembela umat ulama dan Aktivis. TPUA. aktivis Pak TPUA. wakil ketuanya itu. Oh, Ini Rizal Fadil. cerita ijazah palsu ini dari mana? Iya. Dia bilang dari tulisan bukunya Bambang Tri. Bambang Bambang Tri Mulyono. Tri. Iya. Oke. Nah, sebenarnya dalam buku itu kan tidak menyebut ijazah UGM kayaknya. UGM, Iya. Lebih ke Tapi kan SMA. SMA kan? SD, SMP, SMA kalau nggak salah. Ya, kok tiba-tibanya ke UGM. Oke. UGM? Ya udah,
Oh dari situ. Kita kan kadang-kadang perlu tanya juga Iya. dari mana. Mungkin beda kan. Iya. Sumbernya yang kita punya kan dia ternyata ya sama dari situ. Iya, iya. Nah, ya namanya orang pertama sakit hati, ya. Kemudian yang terbangun itu adalah kebencian, Iya. Yap. ketidaksukaan, Iya. kan gitu. Melihat orang sukses. Memang orang Indonesia itu kan sedih melihat orang sukses, Iya. senang melihat orang sedih. susah. Sedih, iya betul. Nah, jadi mereka lihat Pak Jokowi sukses, terus Iya. kemudian anaknya juga menjadi wapres. Iya. Wah ini semakin. Iya. Kita kan kadang-kadang begini ya. Mhm. Justru kita paling tidak suka itu Iya. banyak orang itu kalau temannya sukses. Iya. Kok sukses dia kok begini kita persoalkan. Iya, iya betul. Tapi kalau orang lain kita nggak peduli gitu. Iya. Nah kalau teman sendiri yang sukses kita sibuk, Iya. nggak suka gitu. Iya. Padahal kalau saya selalu bilang, gitu kan. Kalau ada teman sukses itu Iya. kita syukuri. Iya. Tahu. Dulu kalau makan gua terus yang bayar. Logis. Nah, sekarang kalau ada banyak yang sukses, Iya. malah kita mau bayar nggak bisa rebutan yang mau bayar. Nah, Iya, ini iya, kan gitu, paling tidak begitu. Iya. Misalnya kita hanya 1-2 orang yang sukses Iya. membantu orang yang nggak mampu, Iya. terbatas. Iya. Tapi kalau banyak yang sukses kan, makin banyak orang membantu orang-orang yang tidak mampu kan. Betul. Nah, itulah. Jadi, Bang, tapi tergelitik dengan pernyataan Abang bahwa biasanya kalau kawan sukses ya memang kita sibuk. Tapi kalau orang lain sukses bukan kawan ya so-so saja, biasa-biasa aja. Kalau seperti itu berarti kalau Pak Jokowi yang sukses, orang-orang yang sibuk ini yang orang-orang yang selevel dengan Pak Jokowi dong. ya kan ini kan awalnya kan yang ribut Iya. kan teman-temannya dulu. Iya. Yang masa di Solo kan ribut. Iya. Wakil wali kota Wali ribut, kota, ya ribut. kan? Teman-teman di PDIP yang sesama PDIP juga Iya. ribut gitu Iya. kan. Iya. Nah, Persaingan Pilpres atau enggak sebelumnya kan? Oh, iya. Jauh Memang sebelumnya itu memang Di internal Solo tuh sudah seperti itu. Betul. Kita lihat misalnya ya timbullah semangat seperti Ibu Mega melecehkan Jokowi misalnya. Iya. Kasihan ya Jokowi kerempeng. Iya. Kalau nggak ada PDIP gimana nih? Iya. Nggak bisa jadi presiden apa kan gitu. betul. Nah, artinya kan dalam hatinya mengatakan bahwa lu kan dulu nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Kok sekarang belagu gitu loh. Jadi memang mungkin kayaknya karena minta maaf Pak Jokowi bukan dari terah keluarga yang elit dan akhirnya pesaing-pesaingnya sekarang kan rata-rata elitis secara akademik, secara terah keturunan. Nah ini kan sering dipakai-pakai yang akhirnya orang ini kok jadi orang nomor 1 dan anaknya jadi orang nomor 2, sementara kita yang elit ini nggak dapat porsi ini. Apa seperti itu juga kira-kira itulah. Bang? Kalau kita berangkat dari situ, memang di elit politik kita atau elit bangsa kita ini Iya. masih tertanam sikap-sikap atau budaya feudalism, Ya. feodal. Cocok. Iya. Gua ini kan anak si A, Betul. kan? Saya begini, saya dulu adalah orang tokoh, anak tokoh gitu kan. Kamu siapa gitu loh. Makanya pernah saya katakan bahwa Jokowi ini pasti akan diperlakukan setelah dia nggak jadi presiden. Iya. Iya. Dia akan istilah orang Jawa bilang itu pasti dikuyo-kuyo. Iya, betul. Kenapa? Ya karena dia bukan anak tokoh, Iya. Iya. ya kan? Setelah mantan Iya. bukan anak tokoh, bukan jenderal, Iya, betul. kemudian Bukan ketum partai juga. bukan ketum partai, nggak punya partai, Iya. gitu loh. Sementara kalau bicara Megawati, anak Bung Karno, Ya, Karno. ketua partai terus ketua umum partai, betul. ya kan? SBY Jenderal. jenderal, ketua umum partai juga, gitu loh. Jokowi kan bukan. Lengkap. Nah, jadi artinya lebih mudah Iya. menyerang Jokowi itu. Iya. Mereka berdua ini. Bukan. Walaupun ada konon kabarnya Iya, iya. ikut juga. iya. Memanfaatkan kisru ijazah ini kayaknya. Nah, ikut juga kan. Iya, iya. Nah, jadi ya sekarang kan saya tanya juga kemarin, kenapa sih? Toh syarat menjadi presiden Iya. itu nggak ada hubungannya dengan S1. Iya. Iya. Ya kan? Megawati
nggak ada S1. Nggak ada S1. Ya kan? Iya. Bahkan dulu undang-undangnya mau dirubah dia nggak mau. Iya. PDIP. Ingat aku itu. Iya. Jadi kan harus tetap SMA. SMA, betul. Ya kan? Lulus SMA itu bisa jadi presiden, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi gubernur, wali kota, semuanya lah. Betul. Kepala daerah dan Iya. dan DPR RI termasuk presiden. Nah, kenapa mesti dipersoalkan ijazah S1 ini? Iya. 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 Kata Rocky Gerung, ini rakyat bertanya kepada mantan pimpinannya, pemimpin. Rakyat yang mana? Segelintir. Betul. Satu itu. Kedua, oke, kita pikir pada saat Jokowi masih menjabat presiden, Iya. kok berlanjut seperti tadi kan? Iya. Kok berlanjut gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Betul. Nah, ini menurut saya ada satu kekecewaan yang panjang juga. Iya. Kalau dilihat orang-orang yang terus ya Iya. mempersoalkan ini, Iya. mengangkat isu ini, Iya. ijazah palsu gitu loh. Mm-mm. Dan ini kan anehnya kan kawan-kawan UGM semua nih. Iya juga ya. Betul. Iya, betul. Betul, betul. Roy Suryo UGM kan? UGM. Rismon UGM. Rismon UGM. Diva Diva UGM. UGM. Nah, jadi gitu. gitu. Jadi menurut saya ini ada kaitannya dengan kekecewaan Pilpres juga. Iya. Memang ada alumni UGM juga, tapi dia nggak ikut langsung, dia cuma nyindir-nyindir, Bang. Yang kalah kemarin di Pilpres. Enggak, katanya dia bilang tidak mau ikut-ikutan komentarin Iya. ijazah palsu katanya. Oke. Katanya. Yang mana? Yang satu iya, yang satunya nyindir-nyindir terus. Kadang-kadang di setiap acara ini ijazahnya asli nggak? Ini Iya. biasa. Yang nyindir yang hijau apa merah? Mesti jelas ya. Biru apa merah kali? Oh, biru sama merah. Iya. Pokoknya yang di tempat komunitasnya abang lah dua-dua dulu. Biru dan merah. Iya ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini udah selesai, Ya. ya kan? Nah, tapi media juga kita lihat, Iya. semua media lah termasuk kita sebenarnya, Iya, betul. bahwa ini kan seksi Iya. isu ini gitu. Iya. Kita bahas lain nggak laku. Kita bahas lain penonton nggak ada. Iya. Kita bahas ini penonton banyak. Banyak. Betul. Iya. Nah, artinya apa? Memang yang masih punya perhatian terhadap isu-isu politik seperti ijazah palsu, Gibran, Pak Jokowi ya masih di pendukung Pak Jokowi kan, Iya. gitu loh. Iya. Mereka lah penonton yang paling banyak gitu. Betul. Ratusan ribu kita kadang-kadang ada yang 1 juta kan, Iya. gitu loh. Walaupun ada podcast yang sudah dirasakan, Iya. ya, anti Jokowi. Itu juga rame penonton. Rame. Dapat manfaat juga dari ini. Sebenarnya Pak Jokowi banyak memberikan manfaat kepada rakyat selain pembangunan. Pendapatan. Oh iya. YouTuber, media mainstream, TV. Iya loh. Memang di YouTube itu susah algoritma naik, Mas Agri, kalau bukan bicara dalam konteks kategori politik ya, Iya. berita. Itu kalau misalnya pembahasannya di luar soal Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, itu tidak seangkat dengan dua tema ini. Bahkan minta maaf, kegiatan-kegiatannya Presiden, Pak Prabowo, itu nggak sekuat Pak Jokowi. masih Gitu. kalah. Nah jadi dalam struktur itu, Pak Jokowi itu miliaran viewersnya, sementara Pak Prabowo itu 400 juta viewers. Iya. Gila itu pencarian. Jadi kan sebenarnya kan saya sudah ada pernah ngomong di podcast juga bahwa kekuatan Prabowo itu energinya ya, powernya ya, bukan kekuatan, kita bicara kekuatan politik formal, Iya. tapi power politiknya Prabowo itu kan memang ada di Jokowi, Ada di Pak Jokowi. Oke. gitu loh. Saya 23 Mei pun sudah bilang, Ya. Iya. 23 Mei 2023. Saya sudah Sebelum katakan, pencoblosan Bang ya. belum. Luar biasa. Saya katakan pasti Pak Jokowi akan dukung Iya. Prabowo dengan beberapa alasan. Oke. Alasan yang paling pokok itu adalah Prabowo ini akan tidak mengganggu Pak Jokowi dan akan memprotek Iya. Pak Jokowi, ya kan, gitu. Nah, sementara Anies dan Ganjar tidak. Gitu loh. Jadi memang saya sudah rasakan dan sudah saya sampaikan 2023 tuh walaupun Pak Jokowi masih mendukung Ganjar, Iya, betul. bahkan waktu itu mengharapkan Prabowo menjadi wapresnya Ganjar. Atau sebaliknya atau begitu? Enggak. Enggak Karena ya? kan Ganjar masih tinggi. Oke.
waktu itu kan. Nah, karena faktor Jokowi di PDIP maka Ganjar tinggi. Begitu Pak Jokowi tarik diri dari PDIP, Ganjar melorot, malah jadi nomor 3 kan. Betul. Nah, jadi itu faktor Jokowi ini memang fenomenal ini. Betul. Sebenarnya. Nah ini orang nggak suka. Makanya diserang terus. Nah diserang. Kenapa sih? Faktor Jokowi ini sangat menentukan. Nah, sebenarnya sudah agak meredup. Tiba-tiba ulang tahun Gerindra kemarin, Pak Prabowo Hidup menggelar- Jokowi. Hidup Jokowi. Langsung gelap Indonesia. Ya kan? Saya tidak akan menang tanpa dukungan Pak Jokowi. Itu kan orang melihat, wah bahaya ini. Betul. Berarti Prabowo dikendalikan Jokowi dalam pikiran mereka. Padahal kan enggak. Enggak. Apa yang disampaikan Prabowo itu dalam konteks HUT Gerindra itu, ini kan konteksnya adalah menghargai. Iya. Betul. Beliau sangat menghargai banget para pendahulu. Menghargai jasanya Pak Jokowi terhadap dia. Betul. Ya kan? Dan Pak Prabowo tuh kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya kira nggak bakal maju sebagai capres. Iya. Itu Dia pernyataan beliau juga kan bahwa dia kalau nggak tahu, direstui, betul. dia sangat ngerti bahwa dukungan Pak Jokowi itu menentukan, Iya. ya kan? Tapi Bang, dengan kisru sekarang yang begitu rame, nggak ada semacam keterbelahan antara Prabowo dan Jokowi? Ada Saya pengaruh yakin- nggak? Ya, saya kira hadapi aja tuh proses Oh, oke. hukum. Siap. Ini kan jadi tadi yang ingin saya sampaikan adalah keinginan dari Roy Suryo, CS dan kawan-kawan yang lain termasuk TNI itu bagaimana memecah antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo. Iya. Oleh karena itu daya upaya selalu semua dilakukan. Bukan. Mengajak senior-senior TNI, ya kan? Iya. Polri, kemudian bergabung dengan para akademisi, Iya. ya kan? Belakangan datang ke SBY, Ya, purnawirawannya ngajak SBY. ngajak SBY juga. Dan ditokohkan. Ya, Dan kita- ada menteri kita- yang ditokohkan. Kita nggak tahu kan apa omongannya dengan SBY ini, Iya. ya kan? Iya. Apa SBY mendukung atau enggak nih? Iya. Iya, belum keluar. Belum keluar. Tapi nanti kan bisa politik ini kan nanti bisa dibaca ya. Iya, iya, Bisa iya. Kita baca gitu. Mulai terbuka. Bang, orang-orang pelakunya ini kan itu saja. Roy Suryo, Rismon, TPU, itu aja dari dulu sampai hari ini. Kemudian yang kita analisis tadi ada merah dan ada biru. Oh, gimana ya yang nggak suka merah dan biru, tapi yang bergerak kok TPUA gitu. Apa ada pesanan khusus atau ada bohir atau apa, Bang? Ini kan para pendukung. Ya. Iya. Kalau TPUA ini kan base-nya kan HTI ya. Iya. Gitu kan. Nah, kita tahu lah kalau HTI itu kan salah satu yang diungkap oleh Bambang Tri apa? Ya, Tri Mulyono, Bambang Tri Mulyono. Bambang Tri Mulyono. Bambang Tri, Itu Bambang Tri adalah Jokowi undercover gitu ya. Jokowi ini seolah-olah ada berbau komunis kan. Gitu. Iya. Ya. Nah, ini HTI dari sisi ini, tapi kalau masuk sisi ini tidak dapat simpatik, masuk dari sisi ijazah palsu, Iya. gitu loh. Nah, jadi daihatnya itu di situ. Dan kalau kita bicara HTI kan pendukung Anies, Iya. Betul. FPI juga kan waktu itu Anies. pendukung Anies. Iya. Dan kita tahu jenderal-jenderal ini sebagian purnawirawan ini juga Banyak mendukung begitu. Anies. Iya. Ada yang ke Ganjar, ada yang Anies kan gitu. Oke. Nah, jadi upaya-upaya itu kan dilakukan. Jadi sebenarnya kekecewaan Iya. gitu. Iya, iya. Kalau Jokowi nggak dukung Prabowo, Ya. maka yang menang adalah antara Ganjar Ganjar Atau Anies. atau Anies kan gitu. Iya. Nah, jadi ini kekecewaan karena jago-jagonya ini kalah, maka ini berlanjut terus, nah, kan? Nah, berlanjut untuk setelah terpilih, Iya. ya ingin memecah bagaimana antara Jokowi, Prabowo sama Jokowi terpisahkan. tapi lewat Gibran. Ya. Jokowi diserang juga, Gibran diserang juga kan gitu. Nah, pada akhirnya yang kita lihat ternyata Prabowo ini menurut saya semakin melekat nih dengan Jokowi. Nah, ini kan momennya aja, momennya dia kan sibuk ke luar negeri, acara-acara di luar negeri. Betul. Momennya aja sibuk. Tapi terakhir ya, dari TPUA itu mengharapkan supaya Prabowo men-take over masalah ini, Ya. mempertemukan
Iya. antara orang yang berseteru ini. Itu harapan TPUA kemarin. Iya kan ada di majelis antitesis majelis kemarin. sudah keluar itu kan. Heeh. Nah memang mengharapkan itu. Seperti sebenarnya bagus. Tapi kan urgensinya aja Pak Prabowo akan lihat urgensi saya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini apa. Iya. Nanti kebiasaan bikin lagi minta presiden lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, biar aja lah proses hukum. Iya. Ya kan? Hadapi aja tuh proses hukum. Tapi TPUA ngomongnya begitu karena hari ini sudah terdesak, Bang. Ah, ya itulah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, Saya udah kan pasti nggak masuk enak punya. ngomongnya karena teman saya saya. enak, Bang. Ya. Nggak, tapi karena beliau kan bilang temannya TPUA. Iya. Abang sendiri percaya nggak ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu? Saya berdasarkan logika. Oke. Iya. Logika ya. Apa mungkin waktu maju wali kota Betul. kan dia belum punya kekuasaan. Yes. Waktu jadi wali kota pertama calon Betul. kan belum punya kekuasaan apa-apa. Iya. Tukang kayu lah dianggap orang. Betul. Tukang mebel kan. Betul. Kan diajukan tuh. Iya. Ya kan? Legalisirnya. Legalisir. Kemudian dia bekerja di Aceh di pabrik. Jauh sebelum jadi wali kota nih. Juga kan di Itu harus ada ijazah insinyur kehutanan. pabrik Aceh Craft apa itu? Iya. Ya kan ASEAN ya. Iya. ASEAN Aceh Craft. Iya. Iya. Nah, kan itu pakai Ijazah. Ijazah. Kehutanan. kehutanan, ya kan? Gitu. Iya, Masa nggak bisa dicek? Betul. Kemudian habis wali kota maju gubernur, Iya. KPU juga sudah ngecek. Nah, maju gubernur di tahun 2012, Bang, itu dicetak di Pramuka, katanya begitu. Cetaknya di mana? Terus yang 2005 nggak tahu cetaknya di mana gitu kan. Iya, iya. Iya. Katanya begini lagi nanti. Iya, iya, iya. Setelah tidak terbukti ini ijazah palsu, ternyata ijazah ini asli, Iya. ya kan? Akan dilanjutkan lagi perjuangan ini. Oke. Jokowinya pun palsu katanya. Dan memang sudah. Sudah, Bang. Udah ya? Udah Sudah. sih. Ikrar Nusa Bakti. Ikrar Nusa Bakti. Ikrar Nusa Bakti itu bilang bahwa Pak Jokowi keluar. Pak Jokowi sakit, yang nemuin itu ternyata ada Jokowi cloning. Ya, pas Luar acara biasa, ulang Bang. tahun. Masya Allah. Acara ulang tahun ya kan itu viral tuh. Pak Jokowi keluar menyapa rakyat. Nah, katanya Pak Prof Ikrar itu adalah Jokowi yang lain yang memerankan perannya seorang Jokowi. Jadi Jokowi Nah, di cloning itu, gitu ya. makanya dasarnya ini adalah kekecewaan. Iya, iya, iya. Orang kalau udah kecewa, nah itu kan nggak rasional lagi. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mau profesor, mau doktor, Kalau nggak rasional itu sama dengan apa ya, Bang? ya Tadi Abang sudah mencontohkan logiknya atau logikanya. Nggak nyambung, nggak nemu. Iya. Wali kota pakai apa, kerja di Iya. Aceh pakai apa kalau nggak pakai ijazah itu. Iya, iya. Itu kan logika, mohon maaf, waras gitu ya. Iya. Nah kalau mereka, logikanya apa, Bang? nggak sehat ya. Aku sekedar informasi Bang ya. Kan gua tunggu nggak waras atau gila gitu. Nggak sehat aja ya. Agak bagus, Beda, Bang. beda, So, beda. beda kelas kita berdua. Beda. Kalau di YouTube kita masing-masing lebih vulgar. Bang, aku kemarin itu naik taksi online. Itu nanya aja sih iseng-iseng ke driver, "Bang, ngikutin kasus ijazah nggak?" Tahu nggak jawabannya dia? "Wah, aku anggap luar biasa itu si Rismon. Dia orang tinggal di luar negeri, rela datang ke Indonesia kembali, kendati miliaran dia punya gaji di sana. Dia kembali ke Indonesia hanya untuk menyelamatkan kampus UGM dan Indonesia oleh kebohongan tentang ijazah." Itu sampai ke wilayah itu loh, cara pandang masyarakat kita di bawah itu menilai informasi yang mereka terima tentang ijazah palsu ini betul-betul sudah tersugesti dengan bahasanya Rismon, Roy Suryo, dan juga Ibu Dr. Tifa. Apalagi Dr. Tifa tuh ngeri kalau sudah menghajar Pak Jokowi. Fenomena apa sebenarnya yang begini Bang? Bagaimana mematahkan polarisasi ini kira-kira? Saya kira kan susah ya. Kalau dasarnya itu iri, benci, Iya. segala macam ada dalam dirinya. Iya. Iya. Itu kita susah, pakai apapun nggak bisa. Oke. Iya. Tuhan pun nasihatin belum tentu didengar. Iya. Malaikat yang nasihati juga belum tentu didengar. Betul. Betul. Nah itulah, jadi pokoknya ini harus tetap dikatakan palsu. Iya. Nah padahal kan sudah di UGM sudah mengatakan ini Iya. asli, ya kan? Kemudian KPU sudah verifikasi. iya sudah verifikasi. Barreskrim juga. Sekarang yang dipakai ada teman-teman sekelas Jokowi seolah-olah yang sama-sama Iya. di kehutanan Iya. bahwa menyatakan
itu beda. Iya. Macam-macam dicari. Ya kalau orang kan kalau udah nggak suka kan pasti dicari kesalahan-kesalahan yang nggak ada pun jadi ada. Iya. Huruf N-nya sedikit masuk. Abang setuju nggak dengan tuntutan mereka ini? Sebenarnya clear aja kalau Pak Jokowi perlihatkan seperti Barack Obama. Pendapat itu rasional nggak? Bukan. Apa otoritas mereka Jokowi harus Oke. menunjukkan? Iya. Otoritasnya apa? Siapa lo? Iya. Kan Jokowi bisa bilang gitu. Kamu siapa? Kata Rocky Gerung, ini rakyat bertanya kepada mantan pimpinannya, pemimpin. Rakyat yang mana? Segelintir. Saya juga kalau begitu saya balik, Bang. Saya juga rakyat. Oke. Saya nggak percaya atau saya duga mereka yang laki-laki itu nggak dan perempuan itu nggak punya kelamin. Wah, itu Nggak punya bagaimana kelamin. membuktikannya gitu. Nah, ketika dia membantah, tunjukkan aja apa susahnya. Saya nggak mau kenapa? Kamu siapa? Nah, iya makanya. Kan Pak Jokowi bisa bilang, saya tidak mau. Iya. Karena kamu itu siapa? Iya, iya. Sekarang udah nyerang-nyerang seolah-olah saya takut harus nunjukin kepada kalian. Ya nggak perlu. Memang nggak perlu. Tapi Ibu Megawati ikut larut loh. Ya Mbok kasih lihat aja dah. Apa susahnya Apa sih? susahnya? Nggak bisa. Ini kan bukan bicara lagi persoalan apa susahnya. Iya. Tapi orang habis dibantai Ya. berbagai macam terus disuruh nyerah begini. Nggak bisa. Dihina-hina dulu, adili Jokowi. Nah jadi iya. Begitu, betul. Jadi orang harus dilihat karakter orang masing-masing. Tidak Betul. sama kan? Iya. Pak Jokowi punya karakter. Saya nggak mau. Kalian ini siapa? Betul. Apa hak kalian saya harus menunjukkan? Ya kan? Betul. Kalau ke Polri, Ya. oke, Polri minta mau lihat, silakan. Terus Pengadilan. kemudian pengadilan, Ya. Ya. oke, ya kan? Nah, nanti tinggal di pengadilan. Iya. Hakim mengatakan kita udah lihat kok itu asli, nggak perlu kasih tunjuk sama kamu. Iya. Iya. Ketika pembahasannya sampai di situ, Bang. Kemudian Bareskrim kemarin sudah gelar perkara kedua atas permintaan dia. Luar biasa kan? Nah, kemudian kalau hasilnya tetap sama dengan yang kemarin, proses terus berlanjut, diikuti juga dengan proses yang di Polda Metro. Nah, akankah ini akan mengakhiri dilema ini semuanya? Polemik ini semuanya? Muncul pemain baru lagi. Pemain baru, problem baru? Problem yang sama, Problem geser-geser yang sama. dikit aja, Oh, oke. gitu loh. Ini kan nggak selesai, memang Iya. targetnya gitu tadi. Targetnya Jokowi ambruk, Gibran ambruk. Selanjutnya target sasaran selanjutnya adalah Prabowo. Iya. Iya. Karena mereka tahu bahwa salah satu kekuatan terbesar Prabowo itu adalah Jokowi Oke. dan para pendukungnya, gitu loh. Itu real itu. Iya. Iya. Iya, Iya. iya, iya. Coba Pak Prabowo bilang, oh nggak benar itu, berani nggak? Iya. Iya kan? Memang itu benar kok, dan Pak Prabowo kan mengakui itu. Iya. Iya. Kalau Jokowi, Gibran kemudian anggaplah berseberangan dengan Pak Prabowo sekarang, apa kekuatan Prabowo? Dalam Ya, artian secara formal kan- gandengannya ke siapa nanti ini kira-kira? Ya, kalau karena dia presiden, Iya. tentu andalannya kan Polri, Iya. TNI, ya kan? Iya. Gitulah. Sama partai-partai koalisi. Partai-partai koalisi barangkali. Oke. Tapi kan kita tahu buktinya TNI, Polri dan partai koalisi itu ketika berhadapan dengan tagar yang waktu protes-protes ke DPR kan Iya. lemah Iya. juga. Betul. Karena kan partai politik ini nggak punya masa. Iya. Iya. Iya kan? Dia menggunakan rakyat itu pada saat pemilu aja. Cocok. Di luar pemilu nggak ada komunikasi dia dengan rakyat. Ya segelintir rakyat yang ada di DPD, di cabang-cabang tuh oke lah. Tapi rakyat dalam konteks seperti dia kampanye waktu pilpres atau Kumpulin di lapangan misalnya. ya itu atau nggak pileg itu nggak ada karena nggak di-maintain. Iya. Iya. Ya, rakyat ini tidak di-maintain oleh partai politik. Iya. Dan yang maintain partai politik itu kan caleg-caleg itu. Ya kan? Makanya calegnya menang, partainya kalah. Presidennya kalah. Iya. Calegnya menang karena yang maintain caleg. Nah, caleg pun banyak yang tidak maintain lagi setelah terpilih Iya. jadi anggota DPR. Oke. Nah, jadi memang kekuatan Pak Jokowi itu masih tetap dirasakan, ya kan? Betul.
Bang, soal Pak Jokowi yang konon mau jadi ketua partai politik, ini kan sudah nih PSI ya, nggak mungkin. Golkar juga nggak jelas, kemudian P3 apalagi. Menurut Abang, haruskah Jokowi menjadi ketua umum partai? Ya partainya apa? Oke. Ya toh? Partai terbuka mungkin baru. Ya kalau kita bicara partai baru misalnya, ini kan meng-create-nya itu nggak gampang. Enggak, Bang. Perlu dana besar, Dana besar. ya kan? Ya. Gitu. Tapi kan Pak Jokowi ada bunker di rumahnya, Bang. Ada uang banyak katanya Pak Bitor Suryadi. Tamat Pitor udah. Udah minta maaf katanya ke Prof. Udah tamat itu udah ngaco aja ngomongnya itu orang. Makanya kalau Bitor itu kita ketawa-ketawa aja. Iya, Nggak usah terlalu serius. Menghadapi Bitor kita kalau serius kita yang gila, Iya, bukan betul. dia. Tapi Pak Jokowi punya kemampuan kan secara finansial kalau mau bikin partai politik? Ya bisa, tapi kan persoalannya pertimbangannya harus banyak ya. Iya, iya. Pertimbangannya harus banyak. Karena kalau bikin partai nanti kayak Perindo nggak lewat lagi, apalagi bikin partai macam-macam kan banyak yang nggak lewat. Kan kasihan Pak Jokowinya gitu. Oke. Nah orang kalau sudah masuk partai politik, Iya. kemudian dia ikut kontestasi, lalu dia kalah, itu kan terus nilainya turun, Iya. gitu loh. Iya, iya, iya. Nah jadi memang harus betul-betul serius. Iya. Nah nampaknya kan bagaimana si Kaisang sudah ketua PSI. Iya. Pak Jokowi bikin partai baru lagi, misalnya ketuanya Pak Jokowi, masa Iya. itu nggak enak betul Iya, bagi betul. orang Jawa ya. Hitung-hitungannya Tapi bagi juga. kita orang Manado, orang Medan, Aceh itu, ya kan itu hal biasa, Iya. gitu kan. Manado banyak tuh ketua apa kakaknya di mana, adiknya di mana. Betul. Ya kan? Nah, tapi kalau orang Jawa Solo lagi, nah mungkin nggak, rasanya tuh kurang pas lah. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat Pak Jokowi hari ini, beliau tidak usah masuk ke salah satu partai, beliau juga tidak usah bikin partai baru. Tapi hari ini kan fakta empiris di lapangan bahwa ya Pak Jokowi mampu mengorganize seluruh ketum-ketum partai. Itu jangan jauh lebih fleksibel. Mau kemanapun masuk gitu. Seperti apa, Bang? Ya tapi begini, situasi kan bisa aja berubah. Betul. Ya kan, kita lihat dulu semuanya Pak Harto turun, Iya. bahkan menjelang sebelum turun udah pindah semua kan, Iya. gitu. Terus kemudian begitu saat Megawati juga begitu terpecah-pecah ya, ketika mau pilpres kan. Nah jadi sebenarnya hal itu tidak Oh, tidak berlaku akan seperti itu terus. enggak. Bahkan ini koalisi ini mungkin 2029 juga tidak utuh, Iya. Oh iya. ya kan? Abang lihat begitu ya? Iya pasti kan. Ada tanda-tanda barangkali Bang hari ini? Ya kalau dirasakan ada calon nanti yang akan maju itu lebih kuat, Iya. kan nanti survei nih. Iya, betul. Ternyata Prabowo dari hasil survei nanti misalnya lebih rendah dari calon baru. Oh. Nah, tentu kan orang Berubah peta politik. kan mau bicara mencari figur yang menang kan, Iya. calon yang menang, pemenang bukan mau jadi calon kalah. Dan partai politik selalu membaca hal itu. Iya. Oke. Dan mereka kan bikin survei internal, ya kan. Kemudian survei eksternal. Nah itu kan pasti di situ dia olah lah nanti. Nah partai itu nanti mengambil keputusan. Iya. Nah, jadi memang saya melihat ya, Pak Prabowo terlalu lentur. Di dalam leadershipnya, nggak tegas. Oke. Ya kan, saya ngomong gini nggak apa-apa, ya kan? Atau mungkin gaya beliau pengen mengakomodir seluruh komponen Itu nggak bisa dalam politik. Oke. Semangat rekonsiliasi itu Abang nggak Dalam melihat. politik itu tidak bisa kita semua orang menjadi pendukung kita, Iya. ya kan? Dan sejauh mana kemampuan kita mengorganisir itu Iya. dengan berbagai interest dan kepentingan ekonomi, politik, jabatan ini, sosial kan nggak mungkin kita bisa penuhi semua. Pasti ada yang tetap yang tidak terbagi, Iya. tetap tidak ada yang kecewa, Betul. tetap ya kan, tetap ada yang kecewa. Iya, iya. Nah oleh karena itu menurut saya ini agak susah gitu loh. Iya. Nah, ya
Jadi perdana menteri, Iya. partai politik, kemudian pejabat-pejabat lain, Iya. itu karena dia lihatnya Pak Prabowo ini toleran, Iya, betul. ya kan, merasa bisa menerima apa yang mereka lakukan sekarang. Betul, betul. Jadi itu bisa sewenang-wenang juga mereka. Iya. Iya. Ah, presiden ini gampang kok. Kita salah aja dioke kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya begitu. Betul, betul. Termasuk TPUA itu kan merasakan kayaknya bisa kita komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi seolah-olah mereka mau menggampangkan, ayo Pak Prabowo datang ke sini, ayo cari-cari perhatian gitu kan. Jadi kan yang dibutuhkan kita sekarang, apalagi Indonesia seperti ini, seorang pemimpin yang tegas. Iya. Oke. Nggak boleh menteri masih salah 10% kita toleran, nggak. Iya. Kau negara kita ini negara sedang banyak problem, Iya. ya, ekonomi segala macam, dengan target 8% bisa tercapai nggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi jangan main-main. Hmm. Waktu dia bikin kesalahan 5% langsung kasih peringatan pertama. Iya. Ulangi lagi pecat. Itu pemimpin harus begitu kalau mau maju bangsa ini. Tapi Kalau faktanya semua- ada menteri yang keluar juga kan, Bisa, Bang? kita toleran ini nggak bisa. Iya. Ini harus belajar karakter bangsa kita ini seperti apa. Iya, 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 iya. Gitu loh. Betul, Jadi betul. kalau jadi pemimpin itu ya harus tegas, harus berani, nggak ada urusan. Ini koalisi nggak koalisi, saya presiden dipilih rakyat, macam-macam saya gerakkan rakyat untuk bubarin partai kalian. Oh. Mesti begitu. Kalau saya ya. Iya. Atau Kalau- mungkin ada cara pandang mungkin ngelihat Pak Jokowi kan lumayan tegas. Ya. Ya Pak Jokowi biar kelemar-kelemar Iya, tegas. tegas. Iya. Tegas dalam bertindak tegas. Dan itu beresiko juga kemudian konsekuensi. Pak Prabowo mungkin berkaca dari sana, aduh nanti kalau saya tegas kayak Pak Jokowi, saya banyak musuh nanti, gitu kali ya. Kira-kira. Namanya kalau politik, Iya. Iya. kita bersikap pasti ada yang pro dan kontra. Iya. Ngapain kita takut? Iya. Iya. Kalau kita takut semuanya harus pro ke kita, Iya. loh, kita berarti tidak punya sikap yang jelas dong. Betul. Iya kan? Nah kan, kenapa partai-partai ini kumpul semua jadi koalisi Indonesia Maju? Itu kan karena ketegasan Jokowi, Iya. iya kan? Dengan lirikan mata aja mereka udah tahu nih gawat kita, iya kan? Tapi kalau seorang kepala negara biarpun bawa basoka, kalau sikapnya nggak tegas nggak ada yang takut, Iya. Iya, betul. gitu loh. Jokowi nggak perlu bawa senjata, matanya aja dilirik, orang udah tahu. Wah kita mesti gabung nih, kalau nggak bahaya kita, kan gitu. Betul, betul. Iya. Nah, jadi maksud saya bahwa problem kita itu kayak Jokowi harus dilihat sebagai seorang pemimpin yang kelihatannya lembek, kelihatannya tidak tegas, tapi dia tegas. Inilah yang membuat terbentuk namanya Koalisi Indonesia Maju, Iya. kemudian mendukung Prabowo sebagai capres, gitu loh. Bukan Prabowo yang dilihat oleh ketua umum partai itu waktu itu Jokowi. Walaupun memang kemudian koalisi yang kemarin-kemarin waktu Pak Prabowo masih bersaing dengan Pak Jokowi itu luar biasa mereka menghajar Pak Prabowo, tapi jadi satu kiblat setelah fatwa dari Pak Jokowi ya. Nah, ya Oh, itu betul, makanya. betul. Nah, tentu setelah Pak Prabowo jadi presiden, Iya. mereka semuanya Iya. Kiblatnya tetap Kiblatnya ke presiden. presiden pasti Iya. formal kan. Betul. Tapi kan kita lihat masih banyak kan kunjungan-kunjungan Iya. informal ke rumah Pak Jokowi kan, baik ada Iya. sebagian menteri, ada ketua umum, ada yang malu-malu ya kan, ada yang Betul, terus terang. Iya. Tunggu Bang, by the way, Abang kenapa kok tidak seperti elit politik lain yang menyerang Pak Jokowi? Sebenarnya apa yang Abang lihat dari sisi Pak Jokowi sehingga Abang terlihat moderat, bahkan di konten-kontennya Abang itu lebih memberikan informasi positif tentang Pak Jokowi? Ya pertama kan orang ini sudah berbuat, Oke. ya. Oke. Misalnya semua mantan presiden itu Ya. kan sudah berbuat. Ya. Saya dulu ya tahun 2000 ketika kita di PDIP kan itu kan kita mau ngadilin Soeharto Ya. dan para menteri-menterinya Betul. kan gitu Betul. ya. Ini Soeharto harus kita adili segala macam sampai karena saya waktu itu di Komisi 9 bicara soal keuangan. Ya.
membawahi BPPN. Ya. Bahkan kita manggil Pak Harto ke DPR. Oke. Kita bilang mau ngapain? Nggak usah lah. Iya kan? Setiap kepala negara itu pasti ada kesalahan. Iya. Ya. Nanti urusannya bukan urusan DPR, pengadilannya pengadilan lain. Pengadilan umum aja biar urusannya bukan urusan di DPR, saya bilang gitu. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi ada yang perlu kita hargai lah dari Oke. kerja-kerja Iya. presiden ini gitu loh. Nah, kalau memang dia ada salah bukan seperti ini. Ijazah palsu apa. Ya. Cari aja kesalahan dia dalam kebijakan-kebijakannya melanggar Oke, undang-undang kita atau sebut tidak. Bang, kita sebut ya. Pak Jokowi ini cawe-cawe. Ya kan, soal Gibran. Pak Jokowi punya masalah soal SMK, isu-isu yang dimuncul-munculkan sekarang. Beliau dikait-kaitkan dengan OCCRP yang dianggap koruptor. Beliau juga punya janji tentang 11 triliun. Beliau terlalu banyak ngutang dan ngutangnya itu membludak sekali. Hal-hal yang ini yang sering mengemuka di media sosial. Abang membantai ini seperti apa kira-kira? Tadi satu apa? Sebut saja soal SMK ya. Soal Gibran tadi, soal Gibran kan cawe-cawe. ini kita kan secara konstitusional Oke. sudah diputuskan oleh lembaga yang resmi. Iya. Oke. Kemudian sudah ada tim penilai MK atau apa namanya Pak Jimli ketua. Iya, MK. MK. Ya kan MK Oke. sudah memutuskan ada kesalahan di pihak ketuanya. Iya. Keputusannya kan tidak bisa diganggu dong. Oke. Iya kan? Apa yang dipersoalkan? Intervensi Pak Jokowi terhadap MK? Katanya seperti itu cawe-cawe dalam Di arti mana ini. buktinya? Nah itu oke, soal pembuktian. Apa buktinya? Kan nggak bisa kalau bicara kita menerawang, Ya, kita mengandai-andai. Buktinya apa? karena kebetulan Ini paman. bicara hukum loh. Iya, oke. Ini kebetulan paman ketua MK-nya. Tidak selalu seperti itu. Oke. Biarpun paman bisa juga tidak. Iya. Kita lihat SBY waktu Prabowo 2014 maju dengan Hatta Rajasa, Oke. SBY kan tetap mendukung Jokowi, tidak mendukung Prabowo Hatta Rajasa. Iya. Padahal besan. Politik itu tidak selalu seperti Iya. itu. Oke. Gitu. Ya, tapi kan orang selalu mengait-ngaitkan kan Iya. gitu. Betul. Itu. Ya. Tapi memang sebenarnya yang abang sampaikan itu tadi semuanya, yaitu memang cara mereka untuk menyerang terus. Iya. Dan alatnya nggak ada bukti, cuman diulang-ulang terus. Iya. Artinya apa? Ya yang disampaikan itu adalah kebohongan-kebohongan karena diulang-ulang terus setiap hari, kemudian masyarakat ya menjadi itu Ya. sebuah kebenaran. Jadi misalnya Itu kalau kebohongan kalau semua kalau sebenarnya. SMK ya, Ya, ini SMK. kan ide dari orang dibawa ke Pak Jokowi, Iya. bahwa ini bagus, Ya. ya kan gitu. Dan swasta murni. Dan kemudian tidak bisa direalisasikan Iya. dengan berbagai alasan. SBY jangan suka dulu, ingat ada blue apa dulu? Kan ada tuh air laut yang Iya, bisa diolah iya. menjadi bensin sehingga Betul. kita ini kan udah pernah gitu ada Rame ide tuh, gitu kan. betul, Pak Jokowi kan launch, wah Iya. gini bagus gini, kan nggak bisa direalisasi juga, Iya. nggak dipersoalkan juga sama orang, Iya. gitu kan. Iya. Ya dasarnya memang udah kebencian. Nah, jadi apa lagi itu tadi SMK. SMK sudah ya, terus OCCRP, korupsi. Itu udah ngarang-ngarang. Ya. Mana Oke. ada itu. 11 triliun. Itu mainannya LSM internasional, Ya, ya. main sama LSM kecil kita di sini. Iya. Yang kebetulan antipati sama Pak Jokowi. Iya, itu bayaran-bayaran. Sama media yang ada di Indonesia, Bang. Iya. Iya. Quote and quote dibiayai asing. Kalau itu gitu sih, Oke. aduh, udahlah. Ya, ini supaya teman-teman penonton juga harus tahu bahwa semua penggorengan isu ini tidak bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi, tapi digoreng-goreng terus. Ya memang, Oke, siap. iya kan? Nah, serangan ini nanti eskalasinya akan mulai meredup atau datar saja, atau justru akan meningkat sampai 2027 jelang 2029, Bang. Terhadap Pak Jokowi. Iya, ini kan Kalau ngeliat peta tadi. kalau kita saya bahas. lihat ini nanti akan naik itu menyerangnya ke Prabowo. Oke. Ya kan, akan menyerang karena dianggap Prabowo memproteks, melindungi atau diam saja. Ya. Ya, mereka akan menyerang Prabowo nih. Ya kan, cuman kan dicari momen aja nih. Iya. Hitung-hitungan lagi Prabowo masih kuat apa enggak, ya kan? Siapa aja begitu. Nah ini kekecewaan nanti akan numpuk lagi. Betul. Jadi Pak Prabowo nggak boleh tenang-tenang, Ya. ya.
Apalagi kalau masih ada Gibran di sini. Ya. Gibran kan masih cukup panjang dia punya usia politik, Iya. karir politiknya. Betul Ya, Bang. jadi kalau kita sudah berkuasa, sudah menang, Iya. jangan lupakan basis utama kita, Iya. Oke. ya kan? Seolah-olah kita cari basis baru. Iya. Nanti yang lama juga lepas, yang baru juga lepas. Iya. Lebih bagus setia kepada yang lama. Iya kan? Cocok. Gitu. Itu saya melihat begitu. Jangan. Iya. Kalau enggak nanti, misalnya gini, dengan Pak Jokowi, Iya. ya kan? Terus mau coba merangkul Ibu Mega. Syarat Bu Mega, saya mau gabung tapi Jokowi nggak ada, gitu Iya. kan? Nah, itu kan repot. Iya. Bisa lepas dua-duanya. Bisa lepas dua-duanya. Dianggap tidak konsisten. Iya. Iya. Ya kan, macam-macam penilaian. Betul. Jadi kalau menurut saya, ya Pak Prabowo harus tegas, punya garis lurus itu, Iya. bukan garis lurus ya, artinya garis tebal Betul. hubungannya dengan Pak Pak Jokowi dan para simpatisan dan pendukungnya. Betul. Iya. Nah kalau yang lain-lain maintain aja lah. Iya. Mau ini. Termasuk kepada YouTuber Nusantara Pak Prabowo. Nanti kami izin sowan ke istana ya Pak Prabowo. Ya. Ini juga sekaligus Diminum dulu Bang, kopinya Bang. perlu kita Mas Agri, kita konfirmasi ke teman-teman penonton bahwa ini perlu kita tegaskan ya, YouTuber Nusantara ini sebenarnya itu tumbuh karena memang kepentingan untuk ya ikut mewarnai dunia maya kita. Jangan sampai terlalu sering dengan informasi-informasi yang mengklaim bahwa Pak Jokowi bohong lah. Aku tuh bingung sebenarnya apa sih kebohongannya Pak Jokowi gitu loh. Sampai akhirnya ketika ijazah Pak Jokowi dipersoalkan dan dicocok-cocok logikan karena Kak Smujo menolak ini, karena si ini bilang ini, karena fontnya begitu. Akhirnya, oh benar karena memang Pak Jokowi ini pembohong. Apa sih sebenarnya kebohongannya Pak Jokowi, Bang? Tertipu sendiri ya. Tertipu Betul. sendiri. Betul, Mereka betul. menginginkan sesuatu, menyampaikan kepada Pak Jokowi. Iya. Kemudian Jokowi seperti mesem dan ngangguk, mereka nganggapnya udah oke. Iya. Kan gitu. Ya kan? Iya. Terus dia merasa ini sudah positif. Iya. Padahal kan enggak. Seperti begini misalnya. Kita lihat pada saat Pilpres kemarin, ada partai-partai yang gabung dengan PDIP. Oke. Iya. Karena Pak Jokowi di situ. Iya. Ya kan? Betul. Ada Pak Jokowi di situ, maka mereka masuk gabung di situ. Iya. Bukan karena PDIP-nya. Bukan karena Tapi karena Jokowi. karena Jokowi. Ya kan? Oke. Terbukti kan setelah Pak Jokowi nggak di situ kan mereka keluar. Iya. Ya kan? Nah, ada yang tinggal, P3, Iya. Perindo, Hanura, kan partai-partai kecil ini Betul. tinggal. Ya mungkin daya tangkap dan daya lihatnya lemah. Iya. Iya. Yang lain begitu apa? Pak Jokowi nggak di Pak situ, Jokowi nggak di situ, Iya. langsung tinggal. tinggal langsung gabung. Pindah. Ada yang gabung. Gabung. Betul. Nah, kalau di sini kan nggak sempat. Iya. Kan nggak bisa dibilang bohong. Betul. Bohong dari mana? Terus PDIP bilang Jokowi bohong. Bohongnya apa? Iya. Iya, iya. Ini Karena politik. kondisi ini tadi, Pak. Iya. Ini politik kok. Iya. Orang kan melihat yang real. Kekuatannya itu apa? Iya. Betul. Ya kan? Akhirnya kan menjadi andalan PDIP. Pak Jokowi itu sen kanan, belok kiri. Iya. Ini sebenarnya Iya. sebenarnya itu yang dirasakan. Ya biarin aja lah. Biarin aja, Pak. Sennya juga nggak ada. Iya. Aduh. Bang, nanti sampai kira-kira nih ya, jelang 2029 ini Pak Jokowi masih kuat seperti ini. Atau Makanya kan tergantung bagaimana kerja. Apakah Pak Jokowi membangun struktur sosial Iya. yang mempunyai dampak politik? Itu terbangun apa enggak? Ya kan? Termasuk dengan YouTuber Nusantara misalnya, termasuk dengan relawan-relawan yang ada, ya kan? Simpatisan-simpatisan yang ada. Nah ini ada komunikasi yang terbangun nggak Iya. dengan baik, ya? Betul. Sehingga dia bisa bertahan sampai 2029. Oke. Nah kalau menurut saya kan, mengapa mereka menyerang Gibran? Karena Gibran inilah salah satu perekat itu, Iya. Iya. gitu loh, yang existing di dalam sistem pemerintahan, Betul. dalam pemerintahan. Dengan dia kemarin bagi-bagi ikan, Iya. bagi ini, bagi itu semua kan. Nah itu baru saja orang anggap remeh.
Iya. Tapi yang dilihat rakyat kan ini. Gitu. Nah, jadi tentu Pak Prabowo berhitung dalam konteks siapa yang mau ditetapkan tetap menjadi sebagai wakil presiden. Ini kan bicara rakyat, Iya. ya kan? Tapi Gibran masih berpotensi nempel Prabowo. Menurut saya Masih. lah ya. Apa perlu Gibran punya partai politik, Bang? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke. Kalau nggak perlu apa bisa sekuat yang sekarang? Kenapa? Apa bisa selegitimate atau sekuat sekarang? Ya Kalau kan. nggak punya partai ya? Atau bergabung dengan partai? Ya, kalau mau pun gabung sama Gerindra lah, Oh, Oke. ya kan? iya. Gabung sama Golkar ngapain dibola-bolain sama orang-orang Golkar itu? Kita kan Iya. tahu Senior- karakter senior, Golkar iya. itu. Pengalaman beliau. Nah, PDIP udah nggak mungkin. Jadi Iya. nggak mungkin. Nasdem nggak mungkin. Iya. Kan gitu. Iya. PAN kecil. Kecil. Iya, iya. Ya kan? Iya sih. Demokrat Demokrat nggak mungkin banget. lebih nggak mungkin lagi ada Iya, AHY. ada AHY. Ada HY di sana. AHY inilah yang merasa paling bersaing dengan Gibran. Iya. Atau Gibran yang merasa kesaing ada AHY atau seperti tadi abang bilang AHY yang merasa bahwa penghambat dia untuk ke depan itu adalah Gibran. Betul. kayaknya bukan AHY doang ya. Bapaknya juga merasa begitu ya. Ya kita Dan memang fakta sejarahnya kan Demokrat, maaf nih, datangnya kan belakangan ya Bang ya. iya. Beda kalau seandainya sejak awal, ini kan karena kebetulan bermasalah dengan pihak yang sebelah, pihaknya abang punya komunitas dulu, kemudian ya dari Anies ya akhirnya nyebrang ke Prabowo Gibran gitu. Jadi bukan karena Gibran sejak awal mereka orbitkan. Jadi ini betul ini kayaknya jadi persaingan Ya kan ketat kita ini. lihat figur-figur anak muda sekarang yang memang dianggap pantas punya, bukan dianggap pantas, yang dianggap punya kans ya Iya. untuk maju sebagai capres atau cawapres. Iya. Itu kan pertama AHY, Iya. Betul. ya kan? Oke. Kedua siapa lagi yang kita lihat? Yang, Gibran. kalau Gibran kan udah nih di Oh, dalam iya, nih. iya. Betul, Kita nggak betul. hitung Gibran. Yang akan Iya. bersaing dengan Gibran lah. misalnya. AHY, Mbak Puan. oke, Mbak Puan, Puan. ya kan? Anies masih mau maju lagi nggak ya dia? Anies masih maju Oke. lagi. Ya kan? Oh, udah. Mungkin ini kita bicara cawapres ya. Iya, oh cawapres. Oke. Karena dengan catatan Prabowo tetap capresnya. Capres, betul. Gitu kan. Siapa yang akan menjadi cawapresnya Prabowo kan gitu. Oke. Itu artinya Gibran yang sekarang ada di dalam, Iya. AHY. yang akan nyodok ini AHY, Puan. Puan. Ya. Nah, Tapi siapa lagi? Anies rasanya juga nyodok juga, walaupun wakil mau dia. Asal berpasangan dengan Pak Prabowo dan jadi. Ya, Berat. masalahnya Pak Prabowo-nya mau nggak? Soalnya nilai 3 dan 7 itu itu catatan sejarah dan juga banyak peristiwa pengkhianatan soalnya. Ya, mungkin Anies mau maju sendiri, kita Oke. nggak tahu partainya Iya. partai apa gitu kan. Iya, iya, Oke. Partai Perubahan. Muhaimin Iskandar barangkali. Kalau Nasdem kan udah kapok nyalonin Anies. Ya, iya. kan? Oke. Bang, ini masih ada korelasinya dengan ini. Bagaimana pandangan Abang wacana Pak Prabowo, Mas Gibran akan ditempatkan di Papua? Saya kira begini, ini kan supaya wakil presiden itu ada fokus dan terkonsentrasi. Dan ingat ya, dunia internasional itu paling melihat salah satu presiden itu sukses. Presiden itu sukses kalau dia berhasil membangun, menciptakan perdamaian di Aceh dan di Papua. Papua. Itu dulu ukurannya. Kan ini yang selalu dibahas dalam dunia internasional. Iya. Ya kan, termasuk daerah-daerah yang rawan seperti Maluku, ya kan. Nah, itu daerah-daerah rawan itu sejauh mana pemerintah ini sukses. Nah, jadi presiden karena punya kesibukan-kesibukan macam-macam termasuk lobby-lobby di internasional, ya kan, ke luar negeri. Bagi siapa nih yang mau nangani ini? Ini kan perlu ada orang yang berwibawa. Iya. Gitu loh. Kewibawaan wapres itulah ditaruh di situ oleh Pak Prabowo. Kan bukan berarti Gibran itu berkantor sehari-hari di sana. Ya. Iya kan? Ini penugasan. Jadi kalau sudah presiden menugaskan itu, wakil presiden sebagai orang yang menerima tugas Ya. bisa minta Mendagri, bisa minta ke
menteri-menteri lain untuk misalnya infrastruktur. Iya. Wapres bisa minta. Tapi sepertinya akan berkantor di sana, Bang. Ya sekarang Diadakan kantor iya, tapi untuk berkantor dan tinggal di sana enggak. enggak. Kan gitu. Ini digoreng lagi karena bilang oh kepo loh Wapres dibuang ke Papua karena di sana nggak banyak masyarakatnya. Nah, jadi udah mulai digoreng-goreng ya. gitu seolah-olah itu Tapi hukuman apa dari betul, ya? Pak Prabowo. Wacana ini kalau benar memang Gibran dedicate untuk Papua misalnya. Ya kan dia buktinya masih bisa kemana-mana kan. Iya. Artinya begini, itu ada tugas khusus. Iya. Tetapi bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Iya. Kan tidak ada SK-nya itu SK-nya kamu hanya wakil presiden Papua. hanya konsentrasi Papua, tidak boleh mengerjakan yang lain kan nggak ada. Iya. Iya kan? Masih bisa ke Aceh, bisa ke Jawa, bisa ke Sulawesi, masih bisa di mana-mana. Iya. Nah, kecuali kalau memang dilarang, itu ada sesuatu yang kita Iya. pertanyakan. Iya. Kalau nggak ada larangan, saya kira biasa aja. Dan nggak mungkin lah Prabowo melarang wakil presiden untuk mendekat datang ke rakyat secara keseluruhan kalau memang wapresnya mau, ya kan? Artinya kan gini, tidak boleh presiden wakil presiden ini termakan isu permainan orang-orang yang sebenarnya punya niat ingin memecah belah, Ya, betul. ingin memperlemah pemerintah. Iya. Kalau presiden sama wakil presiden ini tidak utuh, Iya. ya kan, tidak satu, maka pemerintahan ini akan lemah dan yang bermain bukan hanya pihak domestik dalam Ya. negeri, tapi pihak asing juga ikut bermain. Ya, Itu bahayanya. Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa ini semuanya berjalan secara utuh presiden wakil Ya. presiden. Jangan digoyang-goyang oleh. Iya. Nah kadang-kadang kan presiden sama wakil presidennya oke. Iya. Tapi kan orang-orang yang di sekitarnya ini ring satunya kuping tipis ini kan bahaya. Kuping tipis. Iya kan? Betul. Gampang terpengaruh, gampang bermain begini, itu Iya. yang bahaya gitu. Ini kalau bincang-bincang dengan senior kayaknya nggak cukup hanya sejam 2 jam. Kayaknya seharian, Bang. Kopi harus 4 gelas kayaknya. Ya, lu geri gua katanya. Luar biasa. Nah, closing statement, Bang. Ya, Monggo silakan. ya sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya, dari gerakan-gerakan apakah ijazah palsu, Yes. apakah soal Gibran Iya. diminta supaya dimakzulkan, itu nggak usah ditanggapi. Iya. Itu kan Oke. mainan-mainan pinggir, Iya. gitu ya. Iya. Nah, hanya memang kita ini kan di media ini sekarang, Iya. termasuk televisi, tidak ada isu lagi yang seksi. Iya. Untuk Gitu dibahas. loh. Untuk dibahas apa? Kita kan punya podcast nih. Iya. Kita mau bahas apa nih? Iya. Ternyata yang memang lebih menarik untuk dibahas adalah soal ijazah palsu dan Iya. pemakzulan Gibran. Iya. Iya kan? Mau nggak mau, coba bahas lain. Iya. Bahas Donald Trump break ini semua. Nggak ngangkat, Bang. Nggak ngangkat. Iya. Mau bahas apa lagi? Isu korupsi aja. ya kan? Tenggelam. Iya. Gitu. Isu Hasto tenggelam. Padahal udah bentar lagi Kalau vonis. Hasto udah lama tenggelam. Oh iya. Bukan cuma isunya, orangnya juga. Jadi gitu, menurut saya nggak Siap. usah. Oke. Ya. Ya. Oke. Kita ini santai-santai aja. Iya. Oke. Terima kasih. Closing statement. Kalau tadi gue yang buka, sekarang Bang Oke. yang tutup. Siap. Guys, kita menerima banyak informasi daging semua yang disampaikan oleh senior kita, Bang Zulfan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan sekaligus menjadi pendidikan politik buat kita. Karena aku anggap ini kita dapat mata kuliah filsafat politik nih dari tadi. Ini 3 SKS. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua tetap percaya diri saja bahwa Indonesia tetap terang benderang soal isu-isu ijazah palsu, pemakzulan, ini isu pinggiran, tapi enak juga untuk dibahas karena itu algoritma. Algoritma soalnya. Karena orang Manado yang ngomong saya senang. Tapi kalau orang Medan yang ngomong, ini ulo. Terima kasih banyak Bang Zulfan. Luar Oke, biasa. dadah. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Salam YouTuber Nusantara.